Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Bang Rinto. Mohon maaf cukup lama tidak mengupload video karena kesibukan ya. Pada sore hari ini saya akan menjawab pertanyaan teman yang kemarin sempat mampir di WA saya. Jadi kemarin saya punya teman itu tanya begini, Bang, bagaimana ketika saya ingin beternak entok tapi saya tidak punya waktu dan tidak punya lahan? Bisa enggak kemudian menerapkan sistem gadon atau sistem kerjasama sebagaimana layaknya di peternakan kambing. Seperti kita ketahui bahwa kerjasama di bidang peternakan kambing itu sudah banyak dilakukan. Jadi ada pemodal yang punya duit, misalkan 5 juta, kemudian dibelikan indukan kambing dua begitu, kemudian diserahkan ke petani untuk dikembangbiakkan. Itu bisa juga diterapkan di entok. Bagaimana caranya? Yang pertama begini, ketika teman-teman punya modal taruhlah 5 juta, 5 juta kemudian dibelikan indukan entok ya, taruhlah satu indukan harganya 100.000 lah, kita ngomongin yang Rambon begitu, yang lokal ataupun yang Rambon yang betul-betul kualitasnya bagus. Jadi 5 juta itu kalau satu ekornya adalah 100 ribuan, maka sudah banyak itu ya, sudah 50 ekor begitu. Dari 50 ekor indukan tadi, teman-teman jangan dipasrahkan ke satu peternak ya. Kenapa? Karena peternak nanti akan terbebani biaya pakan yang cukup banyak. Sementara kemampuan petani atau peternak kecil kita itu kan tidak bisa kemudian menghandle pakan 50 ekor entok begitu. Maka dipecah-pecah. Taruhlah satu peternak itu dikasih 5 ekor ya, satu paket ya, 5 ekor ya, 5 betina, 1 pejantan. Dengan hanya memelihara 6 ekor entok ya, 5 betina 1 pejantan, itu mereka tidak akan terbebani biaya pakan. Kenapa? Karena di pedesaan di wilayah saya itu kan banyak nasi sisa rumah tangga ya. Contoh di rumah saya juga banyak sekali nasi sisa makan sehari-hari, belum lagi nanti kalau ada kunjungan atau ada berkat atau ada istilahnya kalau manten itu ngasih makanan begitu, atau sisa pengajian dan lain-lain, itu tidak membebani peternak. Jadi peternak itu kira-kira tidak terlalu terbebani dengan biaya pakan untuk 6 ekor entok ya. Nah, maka kemudian ini bisa dipecah-pecah ya. Dari 50 ekor itu dibagi ke berapa, misalkan 10 atau 15 peternak begitu. Nah, kenapa? Karena tadi peternak itu tidak akan terbebani biaya pakan. Ini bisa berjalan di kambing. Kambing itu kenapa bisa berjalan? Karena peternak itu tidak terbebani biaya pakan. Rumput itu kan tidak beli. Nah, karena tidak beli, maka kemudian peternak itu mau untuk mengelola kambing kita. Begitupun dengan entok, kalau kita membebani jumlah entok yang banyak, maka mereka akan terbebani, dan itu saya yakin mereka nggak mau, karena untuk biaya makan sehari-hari aja udah repot, harus mikirkan entok yang jumlahnya 50 ekor ya. Jadi untuk bisa menerapkan kerjasama di bidang entok itu satu, jangan sampai entok kita itu membebani peternak ya, membebani pakan. Jadi akan repot nanti kalau terbebani pakan. Nah itu. Nah kemudian pilihlah peternak yang memang suka dengan entok begitu. Setelah itu pilihlah lokasi yang memang betul strategis ya. Lokasi yang strategis maksud saya adalah lokasi yang betul-betul itu menunjang ya. Kawasannya bukan kawasan padat penduduk. Kalau bisa ya berada di pedesaan, itu relatif lebih aman. Karena apa? Karena kalau lokasinya itu tidak jarang penduduk ya, bukan padat penduduk gitu maksud saya, maka kesehatan entok akan lebih terjamin ya. Nah, kemudian setelah itu latihlah peternak itu tata cara pemeliharaan entok ya, karena peternak itu macam-macam model pemeliharaan entok, maka kemudian kita harus menyamakan persepsi terkait dengan bagaimana tata cara memelihara 6 entok yang telah kita berikan ya. Jangan sampai nanti peternak satu dengan yang lain berbeda, sehingga nanti hasil anakannya juga berbeda ya. Pakannya harus
tepat, harus bernutrisi, dikasih pengertian dan lain-lain, sehingga nanti harapannya secara SOP, secara prosedur pemeliharaan itu semua peternak yang kita bina itu sama begitu. Jadi perlu juga melakukan peningkatan sumber daya manusia bagi mitra kita yang nanti kita akan ajak untuk bekerja sama. Nah, saya kira dengan hanya memelihara 5 indukan betina dan 1 indukan pejantan itu peternak tidak terlalu repot ya, bisa disambi begitu. Nah, tentu dengan pemeliharaan yang sedikit ya, populasinya kecil, itu tentu pemeliharaannya lebih optimal ya, lebih bagus hasilnya dibanding satu peternak itu dikasih 20 gitu, atau 30 atau 50, itu akan repot. Karena memelihara entok dalam jumlah banyak itu akan merepotkan ya. Kalau ternaknya cuma 6 ekor kan saya kira perawatannya pasti akan lebih mantap, lebih bagus ya, pakan kecukupan pakannya lebih terjamin. Kemudian setelah itu dari hasil ternak entok tadi itu bisa kemudian kita jual anakannya. Hari ini yang paling prospek untuk usaha ternak entok adalah di bidang budidaya ya, di bidang pembibitan. Jadi kita jualnya adalah jual anakan entok usia 1 hari sampai 1 minggu ya, 1 minggu. Nah, ini bisa kemudian setelah nanti berproduksi indukannya, paling tidak ya kalau usia produksi itu ya sekitar 5 bulan sampai 6 bulan sudah mulai bertelur. Itu kemudian nanti di bulan ketujuh itu kita bisa kemudian memanen ya, taruhlah 1 ekor indukan menetas 10 ekor anak ya, maka dari 5 indukan tadi kita bisa memanen 50 anakan entok ya. Itu bisa kita jual, kemudian nanti hasilnya bisa dibagi ya, tentu dipotong dengan biaya pakan. Pakan yang beli biasanya hanya bekatul ya, karena kalau keong sawah relatif tidak beli ya, tidak beli. Kalau di pedesaan tinggal ngambil di sawah begitu, atau menggunakan hijauan juga tidak beli. Jadi relatif yang beli itu hanya bekatul saja, jadi sangat ringan. Nah, dari hasil penjualan anakan entok dipotong pembelian katul ya, dan obat-obatan barangkali atau vitamin, kemudian hasilnya bisa dibagi 2 dari untuk peternak dan untuk mitra, untuk kita para pemodal. Nah, itu bisa diterapkan teman-teman, sistem kerjasama yang sangat sederhana, simpel, tapi sebetulnya menguntungkan. Ini kerjasama ini sebetulnya kelihatannya sangat receh ya, sangat kecil uangnya, hasilnya mungkin ratusan ribu, tapi kalau dilakukan secara bagus, sustainable, kemudian jumlah populasinya banyak, saya kira nanti hasilnya juga bisa dinikmati begitu, dinikmati pemodal dan dinikmati para peternak. Kenapa pembibitan itu lebih menguntungkan? Karena kita ketahui bahwa harga anakan entok itu lebih mahal dibanding harga anakan ayam ya, ayam kampung. Jadi kalau ayam kampung mungkin hanya 8.000, 9.000, tapi kalau anakan entok itu bisa 10.000, 11.000 sampai 12.000, itu untuk yang kelas lokal ya. Kalau yang Rambon ya sekitar 13.000 sampai 15.000 per ekor. Jadi ini sangat menguntungkan untuk digeluti begitu. Nah, kemudian teman-teman yang perlu diketahui bersama bahwa dalam melakukan kerjasama ini yang penting adalah keterbukaan antara peternak dengan pemodal ya. Jadi usahakan lokasi peternak yang kita jadikan mitra itu lokasinya tidak begitu jauh dari rumah kita. Misalkan kita bisa mengeblok dalam 1 RT ya, atau 1 RW, atau 1 desa lah maksimal. Itu misalkan 1 desa kita punya 20 orang mitra, masing-masing itu 5 ekor ya, 5 ekor indukan, 1 pejantan. Itu sudah cukup banyak, itu 20 orang kali 6 ya, udah 120 ekor entok ya tersebar. Itu kita tidak harus kemudian memikirkan lokasi, kemudian pakan, itu nanti sudah selesai di kemitraan ya, di tempat-tempat peternak untuk yang kita jadikan mitra. Nah, itu teman-teman barangkali yang bisa saya sampaikan bagaimana cara melakukan usaha entok dengan sistem kemitraan tradisional ya, yang tentu sama-sama menguntungkan. Ini bagian dari pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan para pemuda desa atau ibu-ibu rumah tangga yang hidup di pedesaan.
Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.